Halo semuanya, balik lagi di Dusubrata Channel. Video kali ini mau bahas Mio J yang katanya performanya kurang enak. Jadi cuma suara doang serem, dan dipakainya juga ala-ala helikopter, tapi larinya sama standar juga mirip-mirip. Ya udah, kita dengerin yuk suaranya kayak apa. Nah, suaranya kayak gini, nggak mau lancam, udah gitu kedengarannya jadi kayak basah banget ini motor. Jadi mau dicek ini, kira-kira apa yang salah di motor ini. Jadi motor ini infonya sih udah naik 54 ya. 54 tapi rasanya kayak standar gitu. Ya udah, saya mau coba bongkar dulu aja ya. Ya, ini udah kebuka semua ya. Udah saya pretelin. Oke, ternyata masalahnya ada di sini. Ada di mana? Noken as. Nah, jadi nggak tahu lah ya. Ini dia lagi lembur kali ini si bengkel bikin noken as ini. Jadi di agak nggak rata gini tuh. Ini sebelah sininya lebih ke dalam sini. Ini lebih tinggi. Ini juga gitu. Ya berpikir positif ya, mungkin karena dia ngerjainnya malam-malam kali, lemburan, jadinya nggak fokus, kan bisa aja. Nah pas di ini kan di bawah nih, ini di bawah berarti titik mati bawah. Nah ini pas TMA ya, itu dilihat juga ya, kalau ini masih oke lah, istilahnya ada perbedaan antara ini sama ini. Cuma kan miringnya ini, jadi si rocker arm tuh, si pelatuk tumpuannya cuma sebelah, nanti nggak lama jadi cepat rusak gitu karena dia cuma sebelah. Kan harusnya kan rata dia napaknya si rocker arm itu. Nih dia kan harusnya napaknya rata begini, jadi ini cuma sebelah gini doang nih kalau lagi di dalam ya, jadi agak miring gini, harusnya rata gini ya. Jadi mau nggak mau ini dibikin ulang noken asnya. Noken as dibikin ulang. Ini juga nanti di porting ulang nih, porting polis ulang. Hari ini dilihat kelihatan kayak masih standar ya, kayak belum di porting polis. Yang sebelah sini nih kelihatan banget yang lubang buangnya. Kalau untuk lubang isapnya dia kelihatan banget di itunya di sini. Nih, yang sebelah sini nih yang digerusnya. Harusnya kan dilarin ke sini. Udah oke. Saya mau lanjut dulu. Porting polis dulu deh, baru bikin noken as ini. Akhirnya udah selesai di porting polis, jadi tinggal skir klep aja nih. Kalau udah diskirkan biar bersih, jadi bersih nih ininya. Oke, ini lubang innya udah. Nah ini kita lihat lubang outnya. Oh, itu yang hitam-hitam memang nggak kejangkau sama pisau tuner ya gitu. Jadi bentukannya agak-agak kayak trompet. Dari dalam sini, dari sini nih kecil, terus keluar gede, tapi nggak ngelebihin si packing gitu. Untuk squeeze sendiri standar. Nah kalau untuk yang innya itu saya bikin sejajar ya, maksudnya gedenya rata dari atas sampai bawah.
Ya udah, saya mau lanjut lagi ya. Ya, ini udah dicuci-cuciin ya. Ya kayak biasa, kalau udah dicuci begini berarti udah siap dirakit dan siap naik. Ini yang dicuci yang barang-barang mau dipakai nih. Ini kayak TB-nya aja udah ganti nih. Jadi yang lebih gede TB-nya. Tuh. Ini juga udah ya. Udah di porting polis. Tuh. Ini juga udah. Tuh dari porting polis juga. Jadi TB-nya, ini TB orinya kan beda nih. Ini TB orinya, nah ini TB yang mau dipasang. Itu kan bedanya lumayan jauh. Ya udah, saya mau coba pasang dulu. Oh iya, sama ini juga udah nih. Sinokan asnya tuh. Udah saya bikin ulang. Udah dibikin ulang. Saya nggak tahu ya durasi pastinya berapa. Yang jelas lebih kecil dari ini. Kalau kita lihat ya, ini kalau dilihat nih durasinya, apa bentukannya lebih kecil sedikit, karena ini dia kalau nggak salah ya 265, di sininya 331. Nah kalau ini di sininya 30,5, di sininya 26. Jadi biar lebih cepat aja durasi buka tutupnya. Ya udah, saya mau coba pasangin dulu ya semuanya. Ya, ini udah pada kepasang ya klepnya sama nokon asnya. Ini nokon asnya pakai yang baru saya bikin tadi nih. Udah semua rapat. Coba dites dulu ya, kira-kira pas overlapnya terlalu rapat apa enggak. Karena kalau terlalu rapat ngeri juga nantinya, takut apa si perklepnya floating, jadi bisa tabrakan. Coba cek dulu ya. Oke, masih agak jauh ya, masih aman segini sih buat harian. Oh iya, sama saya juga kalau menentukan top apabila nokon sudah custom, itu cara saya kayak gini. Ini dibikin di pas posisi TMB, titik mati bawah. Nah, kan terangkat dua-duanya, langsung dilihat di sini ya. Lihat di sininya, posisi dia kan ini kayak gini topnya. Ya agak turun satu mata ya. Ya kurang lebih turun satu mata. Karena kan posisinya ini kan dia lurus ya. Tapi kalau lagi titik mati atas, yang coakan ini ada di sini, ada di bawah, gitu. Jadi cara saya tuh nentuin top nokon as custom ya kayak gitu. Ini coakan, ini pas di top aslinya. Kalau dilihat ya, kalau
lihat ini agak turun ya, turun setengah gigi sih ini malah. Coba nanti dites aja turun 1 mata deh. Ya ini turun setengah mata gigi sentrik ya. Nih kalau dilihat, jadi harusnya di sini, jadi turun di sini. Ya udah, saya mau coba pasang aja dulu deh. Ya, bloknya udah kepasang ya. Blok udah kepasang, ini juga si lidah tensioner udah. Jadi udah tinggal pasang head aja. Ya udah, saya pasang headnya dulu ya. Ya, TB-nya udah kepasang, headnya udah kepasang, semua klep juga udah disetel, topnya juga udah. Saya mau coba top di apa? Yang turun 1 dulu tuh, makanya dia agak ke bawah. Si titik ininya agak ke bawah dari sini. Oke, injektornya juga udah. Dan cara pasang TB NMAX ke MioJ tuh gampang ya, cuma tinggal ininya aja nih, ininya dicok nih, digerinda, dibablasin, karena titik ini udah pas. Sini bautnya juga, yang ini yang bawaan TB NMAX nya dimasukin aja, dikencengin. Ini biarin nggak dibaut, ini kuat kok gitu. Yang ini nanti pasti diganti juga nih. Dan si apa namanya, fibernya nih saya lepas juga, saya nggak pasang. Ya udah, saya mau coba hidupin ya. Kenapa juga udah kepasang tuh. Ya, akhirnya udah hidup ya. Sama juga enak. Ini juga masih dibantu di cas ya, karena akinya ini lagi pakai aki apa? Lagi pakai aki Mio nih. Soalnya yang aki dia lagi dicas, yang bawaan dia. Udah berapa hari nggak dipakai soalnya. Ya, setelah semalam baru naik, baru hidup ya. Dan ini saya lagi inrayenin aja, sekalian nyoba aki bawaannya dia, ternyata masih bisa ya, masih kuat ngangkat. Dan ini juga udah sesuai requestannya, kalau motor ini dibikin suruh lansam ya, biar apa namanya, biar nggak mati-matian. Jadi kalau lagi berhenti tetap hidup normal, tapi larinya juga ada. Ya kalau digas sih udah agak entengan ya, ketimbang semalam. Berat banget kalau semalam, karena ini udah hidup ya sekitar 2 jaman lah. Digasnya pun juga udah mulai agak mending gitu, agak entengan. Knalpotnya jelek banget nih. Nanti emang knalpotnya mau diganti, jadi dipasang yang ada aja dulu daripada dihidupin untuk inrayenin si sehernya tanpa knalpot kan. Jadi lebih baik ya udah dipasang aja daripada nggak ada. Jadi nanti kalau udah lepas inrayen, ya nggak lepas amat sih, udah agak entengan dari ini. Nanti dicoba bawa jalan, dan setelah itu langsung disetting kirian ya. Ya udah, untuk setting kiriannya dan melihat performanya seperti apa nanti akan ada di video berikutnya. Oke, demikian video kali ini yang ngebahas tentang MioJ bore up memakai seher 59 dan open as custom serta
TB nya pakai punya NMAX Off. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya.